Akan diaktifkan. Oke, baik. Selamat bergabung Pak Anwar di kelas diskusi kita. Ya, bagaimana? Sudah siap? Oh, siap, Bu. Siap ya. Baik, Bapak Ibu dosen, disilahkan. Ya, Oke, baik. Makasih pada Bu Epa, Bu Erna. Pak. Siap Pak Anwar untuk diuji? Insyaallah siap, Pak. Oke, baik. Kalau Bapak mau mengajar, me- Bapak membuat apa? Bapak menarik perhatian dan memberikan motivasi anak-anak. Ya, Pak. Coba dulu Bapak praktekkan sedikit saja. Minum praktek ice breaking gitu, Pak. Cuman Oke, oke. ya. Oh, begini, Pak. Hmm. Halo anak-anak, mari kita ice breaking sejenak. Tang Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ayun ke depan, dilentikkan. Mari tepuk tangan. Gitu, Pak. Oke, udah. Mantap, mantap. Oke. Jadi harus bisa gitu ya Pak Anwar ya. Halo, Pak. Biar tertarik anak-anak, Pak. Oh, sekarang kan Pak banyak media-media pembelajaran yang berbasis online kan Pak. Yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Apa yang Bapak buat kalau Bapak mengajar? Yang saya buat, Pak, bentuk kuis atau diskusi atau kelompok belajar atau bergotong royong gitu, Pak. Oke. Kalau media-media online-nya apa yang Bapak manfaatkan? Tutup, Pak. Apa itu? Ya. Contoh dari proyektor, infocus, Hmm, Pak. Oke. Handphone, Jadi di sekolah pakai pakai infocus ya Pak. ada, Pak. Cuma Oke. jarang, Pak, saya makainya, Pak. Karena nggak memadai banyak guru yang lain. Jadi cuma saya pernah juga, Pak, coba gitu. Asik, Pak, Kalau menyenangkan. Anak-anak kalau sangat kalau senang. membutuhkan materinya dipakai ya Pak. Iya, iya, Pak. Baik, kan bisa anak-anak kan punya HP. Bisa Ya, mungkin Pak. di, disampaikan ya atau di apa namanya ditunjukkan ke anak-anak media-media yang bisa membantu untuk mengembangkan pembelajaran dari media-media online kan. Eh, Seperti YouTube misalnya kan Ya, atau Pak. apa namanya buku-buku yang bisa kita searching kan banyak. Ya, Pak. Ya. Oke. Bapak pernah gaya mengajar anak-anak itu kan gaya belajar anak-anak itu kan Pak banyak kan Ya, Pak. beragam. Ya, Ah, Pak. coba dulu Bapak sebutkan dulu gaya belajar anak-anak yang Bapak ketahui. Iya. Gaya belajar yang saya ketahui selama ini adalah, Pak, yang pertama sekali itu adalah gaya belajar visual atau Hmm. melihat gitu, Pak. Hmm. Yang kedua, auditory atau dia mendengarkan. Yang ketiga, kinestetik. Hmm. Kinestetik atau yang sistemnya bergerak gitu, Pak. Oke. Kalau gaya belajarnya kinestetik, Bapak melakukan apa itu dalam pembelajaran? Apa yang Bapak Misal terapkan? melakukan praktek seperti sholat, Pak.
Karena kalau kami pagi itu kami selalu apalagi terlebih hari hari Oke, Jumat dan hari oke. Selasa saya melakukan Kinestetiknya di sholat mana itu? Di manalah praktek di kok situ kinestetiknya? praktek cara mengerjakan gini Pak Allahu Akbar gerak Pak Oke, oke. gerakannya Nah, ikut ikut mengalami kegiatan itu itulah kinestetiknya. iya Pak oh gitu Pak ya Pak. Eh, dalam pengembangan pembelajaran itu kan Pak banyak hal yang harus kita pahami. Termasuk ada tujuan, ATP, pendekatan dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran itu apa itu Pak? Tujuan pembelajaran itu pada siswa adalah semacam begini Pak target Oh, target yang harus dicapai pada satu pelajaran oke, oke. gitu Pak. Target ya. Oke. Nah, target atau yang ingin yang dicapai gitu Pak. Hmm. Coba Bu dulu buat dulu satu contoh. Contoh dalam target yang ingin dicapai. Contohnya Pak Tujuan. adalah ya Pak, Tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran. oh, tujuan pembelajaran seperti peserta didik dapat mendeskripsikan hmm, keragaman yang ada di lingkungan gitu Oke, Pak. oke. eh kita baru siapkan menulis proposal PTK. Ya, sudah Pak. Oke. Pada bab kedua, apa isinya itu? Bab kedua, bab yang pertama adalah pendahuluan. Bab yang kedua adalah kerangka teori, Pak. Oke. Terus apa lagi? Yang bab yang ketiganya adalah metodologi penelitian, Pak. Ya, itu ya. Masih ingat judulnya? Judulnya adalah penerapan metode belajar, penerapan, bentar, Pak, penerapan metode diskusi untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam keragaman di kelas 5 Pak. SD Negeri Oke. 10 1950 Lidah Tanah, Pak. Hmm. Ya. Oh, Bapak tinggal di Lidah Tanah. Iya, Pak. Oh. Ya, Pak. Kecamatan Perbaungan itu, Pak. Ya, Kabupaten ya, Serdang Bedagai. nggak tahu Bu Erna itu di mana lidah tanah itu. Oh, gitu. Iya, Oke, iya. oke baik Pak. Sekarang coba dulu Bapak baca dulu Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir Aduh. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Sadaqallahul Oke. azim. Sekarang coba Bapak tulis dulu ayat pertama. Baik, Pak. Baik, Pak. Waktunya 1 menit ya Pak.
Udah Pak, mana? Tunjukkan Pak. Ya, bentar Pak. Dikit lagi Pak. Nah, ini Pak. Oke, dah. Oke, udah. Sekian Pak Anwar, silakan dilanjutkan Bu Erna. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ya Pak Anwar. Bu. Pak Anwar, Ya, Bapak Bu. dalam mengajar itu kan pasti memiliki modul ajar sebagai pegangan Bapak kan? Ya, Bu. Nah, coba Bapak sebutkan satu saja bagian dari modul ajar. Satu dari modul ajar yang saya ketahui adalah bentar ya, Bu. Identitas. Apa ya, Pak? Identitas identitas, Bu. Tujuan dari pembelajaran. Maaf, Bu. Identitas apa Pak? Identitas penulis kah? Identitas terdiri dari nama sekolah gitu, Bu. Nama sekolah. Hmm. Ya, Bukannya Bu. modul ajar itu, Pak, kalau dilihat dari bagiannya ada informasi umum, ada capaian dan tujuan pembelajaran. Ya, Ya, Bu. hmm, Ya, Bu. ada rancangan penggunaannya bagaimana, gitu kan? Ya, Bu. Ya, ya, Bu. Nah, dari itu semua yang Bapak pahami yang mana? Yang paling Bapak pahami? Dari informasi Dari umum ada. Nah, dari itu semua tadi. dari tujuan pembelajarannya, Bu. Gitu, Bu. Salah Oke, satu dari modul ajar. ya, capaian dan tujuan pembelajaran kan, Pak? Ya, Bu. Ya. Nah, dari capaian dan tujuan pembelajaran itu, Pak, komponennya ada apa saja, Pak? Komponennya adalah meningkatkan efisiensi waktu belajar, membantu siswa memahami materi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Yang keempat, memudahkan guru dalam mengajar. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas belajar. Nah, itu Pak ya. Ya, Bu. Jadi kalau komponen dalam capaian dan tujuan pembelajaran itu, Pak, yang pasti kan ada capaian pembelajaran itu sendiri kan, Pak. Ada Bu. tujuannya, ada alurnya, ada dimensi profil pelajar Pancasila. Itu karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, materi Bapak apa? Materi saya, Pak, adalah indahnya menghargai dalam keberagaman. Ya Allah, Pak, saya perempuan, Pak. Kok Bapak manggil saya Pak, toh? Bu. Astagfirullah. Nah, Ya, Bu. indahnya Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. saling menghargai dalam keberagaman. Ya, Bu. Keberagaman. Nah, materi ini, Pak, bagian manakah yang merupakan HOTS? Bagian hostnya adalah siswa, Bu. Ya, siswa yang bagaimana, Pak? Ya, siswa yang saya perhatikan di sekolah itu terjadi pengelompokan gitu, Bu. Atau selalu disebut dengan berkelompok. Jadi saya perhatikan, Bu, karena saya mengambil judul ini, saya perhatikan di sekolah
Ya. terjadinya pengelompokan-pengelompokan atau yang disebut dengan homogen. Mereka berkelompok atas nama suku atau satu warna kulit atau satu agama gitu kan. Jadi untuk itu darilah saya ambil sampel di situ Bu, dari 30 siswa ada 70% atau 21 siswa itu selalu melakukan pengelompokan. Jadi yang ke-9 atau 30% dari jumlah siswa tersebut mereka dalam kelompok kecil gitu Bu. Jadi saya tariklah ambil indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Saya ajak siswa-siswa kami, siswa-siswa saya Bu, untuk saling menghargai. Walaupun mereka itu ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Melayu. Jadi saya saling kenalkan mereka, tidak ada saling mengejek karena bahasa, bentuk celat lidahnya. Nah, kan gitu kan Bu. Kalau bahasa orang Batak dengan orang Jawa kan lidahnya agak apa gitu. Wih, kamu tuh bahasamu kayak gini ya gitu. Itulah indahnya saya kenalkan seperti itu Bu. Itulah indahnya kita saling menghargai. Makanya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik di sekolah, dan perbedaan-perbedaan itu jadikanlah itu sebagai sunatullah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu Bu. Baik. Bapak, yang Bapak jelaskan tadi termasuk dengan moderasi beragama juga kan Pak, sudah termaktub di situ. Nah, dalam menyampaikan materi tersebut, Bapak menggunakan media apa? Mencapaikan dalam metode yang saya lakukan, apa tadi Bu, Maaf Bu? Media, Pak, media. Ya, media pembelajarannya Bu ya menggunakan audio atau laptop, infocus, atau HP ya Bu ya, internet, infografis, atau gambar-gambar rumah-rumah adat atau tempat-tempat ibadah, pakaian, itu Bu. Ya, maksud saya dalam memberikan materi kepada peserta didik. Kalau Bapak tadi menjawabnya audio, tapi di situ ada laptop. Laptop itu kan bisa termasuk audiovisual kan, Pak? Apalagi Bapak misalnya kalau mengajar dipancarkan melalui infocus, itu kan berarti kan bisa dilihat dan bisa didengarkan oleh peserta didik. Begitukah Oh ya, kira-kira? oh ya Bu. Baru ingat Nah, saya buat video pendek gitu ya Bu ya. Buat ya. video pendek itu Bu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke P5, Pak. Bapak pernah melakukan berkenaan dengan kegiatan P5? Plan sekolah kami sudah menjalankan dengan P5, mulai berjalan 3 tahun ini Bu. Ya. Jadi saya sudah melakukannya, yaitu P5 Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Ya, Ya, kegiatan apa yang telah Bapak lakukan? kegiatannya diskusi Bu. Kegiatannya yang saya lakukan, oh gitu Ibu ya. P5 adalah singkatan dari pelajar Pancasila. Mengalami apa? Bisnis gitu ya Bu ya. Gotong royong atau diskusi. Satu aja lah Pak, apa? Bapak pilih gotong royong atau diskusinya? Pilih gotong royongnya Bu. Nah, gotong royong dalam hal apa yang Bapak lakukan? Gotong royong yang saya lakukan itu adalah membersihkan lingkungan sekolah. Oke, mengadakan kerja bakti di lingkungan sekolah, mungkin begitu Pak ya? Ya, Bu, kerja bakti di sekolah. Nah, apa Pak tujuan dari P5 tersebut? Tujuan dari P5 tersebut adalah
membentuk karakter-karakter siswa-siswi agar mengenal kemajuan teknologi sekarang, Bu, dengan kebudayaan lokal. Jadi dengan adanya P5 ini atau sejak ada kurikulum merdeka ini, jadi dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri gitu, Bu. Mengembangkan keterampilan karakter yang kritis, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif, atau meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keragaman gitu, Bu. Ya, kalau P5 itu kan pasti berkaitan dengan Pancasila kan, Pak? Betul, Bu. Pelajar Ya, Bu. Pancasila. Kurang lebihnya bisa diartikan tujuan dari P5 itu menciptakan lulusan yang berkualitas dengan nilai yang tertanam dalam Pancasila. Mungkin begitulah kurang lebihnya secara singkat dari tujuan P5 tersebut. Ya, Bu. Gitu, Pak ya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya serahkan kepada Ibu Eva Juliana. Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah menguji Bapak Anwar. Oke, baik Pak Anwar, silahkan dimatikan dulu, di-stopkan dulu rekamannya, rekodnya ya.